Shalom saudara-saudara, kembali dalam video ini. Saya baru-baru ini menonton satu video yang sangat menarik. Inilah dia videonya. Khotbah-khotbah yang diberikan oleh para pendeta-pendeta bodoh, ya saya boleh katakan pendeta-pendeta bodoh yang tidak belajar, pendeta goblok itulah yang punya kata-kata itu. Mereka mengajarkan seperti ini, teman-teman. Coba dengar, ini kata-kata pendeta. Engkau kalau mau sukses, datang ke gereja. Engkau kalau mau berhasil, kamu datang ke gereja. Ikut Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, kamu tidak akan gagal. Pasti Tuhan akan memberkati. Pasti Tuhan akan menolong. Jadi anak-anak muda atau orang tua atau siapapun, mari datang kepada Tuhan. Mari rajin ke gereja supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Supaya engkau diberi kesehatan oleh Tuhan. Supaya engkau apapun yang engkau lakukan itu diberkati oleh Tuhan atau lain sebagainya. Begitulah. Pendetamu pendeta paling bodoh yang menipu kita, saudara. Saya juga pernah ditipu oleh pendeta. Nah, saya tidak mengenal oknum dimaksud, oknum ini, tetapi dari logat bicaranya saya sudah tahu dia dari suku mana, dari Papua. Dan kebetulan memang saya juga berasal dari sana, tetapi oknum dimaksud saya belum betul-betul tahu dan apa gerangan seorang ini. Ya, saya melihat di background di belakang itu, sudah kita perhatikan background belakangnya itu menunjukkan ada buku-buku filsafat. Ya, buku-buku filsafat. Makanya arah pikiran saya kayaknya orang ini dipengaruhi oleh dunia filsafat, ya, seperti teori Charles Darwin dan sebagainya. Dan dia mencoba menjelaskan bahwa agama itu sesuatu yang bodoh, pendeta itu bodoh, ajaran dalam gereja itu semua tipu dan bodoh dan tidak masuk akal. Ini satu gambaran yang menunjukkan sikap kekritisannya dari pendekatan filsafat. Lalu kemudian saya menonton video berikutnya lagi, inilah dia. Saya mau kasih tahu, mau menunjukkan Allahnya orang Papua. Allahnya orang Papua, Allahnya OPM, itu siapa? Mengapa saya bilang OPM punya Tuhan adalah angin? Karena begini teman-teman. Karena begitu banyak serangan asing yang datang mau menghancurkan mereka. Tetapi mereka merasakan bahwa alam ini menopang mereka. Alam ini memberikan kehidupan bagi mereka. Alam ini, angin, dan segalanya memberikan jaminan keselamatan bagi mereka. Dia menjelaskan bahwa, ya, memberikan gambaran bahwa OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka, sering susah terdeteksi maksud saya. Nah, menurut dia alasannya adalah karena angin yang menghalaukan dan bukan roh Tuhan. Nah, di sini, saudara ini dia menghilangkan kuasa Tuhan di dalam angin. Dia justru melihat karya Tuhan. Nah, tapi tidak melihat perintah Tuhan di dalam angin. Saudara yang saya kasihi, saya menantang saudara, apakah betul angin itu sendirinya? Angin itu sendirinya dapat bergerak. Kalau bukan ada sesuatu, bukan ada oknum yang menciptakan angin itu, hutan ataupun apapun yang tercipta dalam dunia ini, bukankah itu penciptanya adalah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Ya, saya akui saudara punya pemahaman dua hal yang sangat baik. Saudara menjelaskan dalam pendekatan saudara sebagai seorang penganut filsafat, ya, penganut filsafat, meniadakan, membodohkan orang untuk tidak menerima ajaran Kristen, ajaran Kristus, untuk hidup bersyukur supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup. Saudara tolong buktikan sesuai dengan pemahaman saudara. Kalau memang angin itu sendiri bergerak untuk menghilangkan jejak OPM, apakah angin itu dapat diperintah sendiri? Kapankah angin itu diciptakan? Bagaimana orang Papua itu hidup? Bagaimana orang Papua itu tercipta dan hidup di atas tanah ini? Nah, itu pertanyaan pertama untuk Bapak Saudara. Terus pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau saudara ikut pendekatan filsafat, saudara ikut pendekatan filsafat Charles Darwin. Kita tahu bahwa Charles Darwin, walaupun dia menemukan teori bahwa manusia itu mengalami evolusi dari kera menjadi manusia, dan itu betul-betul digambarkan. Nah, tetapi saudara harus yakin, saudara harus percaya bahwa tidak semudah itu. Kemudian hari Charles Darwin juga meninggal dalam kebodohan. Banyak filsafat yang kita belajar, ya, filsuf seperti Aristoteles, Plato, Stoa, dan filsuf-filsuf yang lain yang menemukan gravitasi bumi dan sebagainya. Mereka juga pada akhirnya menyadari bahwa hikmat manusia terbatas adanya.
Hikmat manusia terbatas hanya adanya untuk menentukan, memahami, mendalami, menyelami semua hal. Ya, karena itu saudara harus paham bahwa kita manusia terbatas adanya dan segala sesuatu ini diciptakan karena ada sebab dan akibat. Dan kalau bukan Tuhan penguasa bumi jagat raya ini, siapa lagi? Kalau roh Allah yang melayang-layang dan memberi nafas, memberi hidup, menghidupkan dunia ini hidup dalam satu garis khatulistiwa, ya, berputar dalam satu garis khatulistiwa, dan begitu rupa, itu pasti ada yang menyebabkan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi, saudara? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan Tuhan yang kasih roh untuk OPM bertahan hidup di hutan, siapa lagi? Begitu. Kalau bukan Tuhan menggerakkan gerejanya untuk menyampaikan tentang kebenaran, kasih sayang, keadilan, kejujuran di Papua, siapa lagi, saudara? Ya, saudara juga harus renungkan hal-hal yang sedemikian. Terima kasih. Saya harap saudara menangkap video ini.